Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kali ini kita akan membahas materi IPA di tema 4, subtema 1, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Simak videonya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran air sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus. Nah, bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada PLTA? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jadi listrik dihasilkan dari pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai, kita lihat nomor 1, itu masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat di nomor 5 itu mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin di nomor 7. Kemudian melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Itu ada di nomor 8 ya generatornya. Kemudian energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kita lihat di situ ada gambar nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya, seperti aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan dan hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Nah, di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga.
Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.